Ketika Si Hao mendengar kata-kata ini, hatinya bahkan terguncang, merasa sangat tidak enak. Apakah hari itu benar-benar akan datang? Dia memeluk Yunxi, berkata pelan, "Tidak akan, kamu tidak akan menjadi tua, kamu akan selalu muda. Aku akan membantumu mempertahankan masa mudamu selamanya." Dia tidak pandai menghibur orang, mengatakan apa yang sebenarnya dia rasakan. Dia merasa semakin malu dan tidak nyaman terhadap Yunxi yang sekarang. Ketika dia memikirkan hari itu, dia merasa sulit untuk menerimanya. Yunxi tersenyum sambil meneteskan air mata, sedikit emosional, sedikit menyesal, tetapi pada saat yang sama, dia akhirnya merasa lega, berkata, "Aku tahu bahwa hari ini akan datang suatu hari nanti, tetapi aku tidak memiliki penyesalan lagi, hidup ini sudah terpenuhi, sudah cukup cemerlang. Kita telah melalui perjalanan ini bersama, menangis bersama, tertawa bersama. Semuanya akan diingat di hatiku, aku tidak akan pernah melupakannya." Semakin dia berbicara seperti ini, semakin hampa hati Si Hao. Dia dengan lembut mencium dahinya yang berkilau, berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir, pergilah, ikutlah denganku." Tempat-tempat yang harus ia kunjungi berbahaya, ia ingin meninggalkan Yunxi di belakang, membawa Muking, naga merah, dan yang lainnya bersamanya, tetapi sekarang, ia berubah pikiran, memutuskan untuk pergi bersamanya. "Kau tidak perlu khawatir tentangku. Ayo pergi." Si Hao sangat langsung, memegang pinggangnya yang indah, menuju ke pengadilan kekaisaran. Berbagai negeri semuanya memiliki istana pengadilan kekaisaran, di dalamnya terdapat patung-patung Dewa Si Hao, kaya dan melonjak dengan kekuatan kehendak, ini adalah gelombang kekuatan yang mencengangkan. Bahkan jika Si Hao saat ini tidak muncul, ia masih bisa membalikkan dunia, langsung melepaskan pembantaian hanya dengan mengandalkan kekuatan kehendak ini. Ia bisa memadatkan bentuk manusia di tempat yang berbeda, muncul seperti ini. "Muking, kalian semua, kemarilah." Si Hao mengirimkan suara, berbicara di aula besar. Semua patung dewa di aula besar pengadilan kekaisaran yang didirikan di berbagai negeri menyala, melepaskan kemegahan yang luar biasa dan sakral, melepaskan suara ini. Ini juga merupakan hasil dari kekuatan kehendak. Di berbagai belahan dunia, bahkan saat dipisahkan oleh jarak yang tak berujung, dia masih bisa muncul dengan cara ini, menghubungi semua orang. Hari itu, Muking, naga merah, dan yang lainnya semuanya dipanggil, bergegas. Ketika semua orang berkumpul, Si Hao memeriksa kultivasi semua orang. Dia mengerutkan kening, berkata, "Sebagian besar dari kalian berjalan di jalur teknik dunia saat ini, namun sulit untuk maju bahkan 1 inci pun. Saya berharap kalian semua mencoba jalur yang berbeda." Sebagian besar orang ini mengolah metode dunia saat ini secara dominan, karena metode kuno abadi tingkat tertinggi membutuhkan benih Dao yang sempurna. Di mana mereka akan menemukan hal seperti itu? Saat itu, Raja Langit Kecil, Exiled Immortal, Great Sutuo, dan yang lainnya telah menangkap mereka semua, tidak meninggalkan satu pun. Selain metode dunia saat ini, Muking dan yang lainnya juga mempelajari metode yang ditetapkan Si Hao, tetapi mereka hanya dapat menggunakannya sebagai referensi, tidak dapat mewarisinya sepenuhnya. Itu karena langkah pertama telah membuat mereka semua terjebak. Menggunakan tubuh sebagai benih, ini terlalu sulit. Bahkan ketika Si Hao mengambil langkah ini, dia membayar harga yang tak terbayangkan, nyaris tidak bertahan hidup. Meng Tianzeng yang menakjubkan, di masa lalu, bahkan tidak dapat sepenuhnya menggunakan tubuh sebagai jalur benih, selangkah lagi, hampir mati karenanya. Keterampilan daunnya lumpuh selama bertahun-tahun, memaksanya untuk mengolah metode lain. Si Hao selalu mencari cara. Jalannya sendiri seharusnya dapat melewati tubuh sebagai jalur benih, tetapi bagaimana dia akan membuat jalan ini? Inilah yang dia pikirkan selama ini. Dia percaya bahwa dia akan menemukan solusi cepat atau lambat. Namun, sekarang, waktu tidak menunggunya. Si Hao sangat berharap orang-orang ini akan menjadi lebih kuat lebih awal, sehingga mereka dapat mengikutinya, dan tidak terjebak di dunia manusia. "Jika kalian semua diberi benih Dao yang tak tertandingi, apakah kalian semua dapat maju?" tanya Si Hao. Si Song, Julin, dan yang lainnya semua tercengang. Mereka telah menempuh jalan dunia saat ini, kehilangan kesempatan untuk menyatu dengan benih Dao. Mengapa mereka masih membudidayakan ini? Selain itu, benih-benih itu tak ternilai harganya, sulit ditemukan di seluruh dunia,
Tidak banyak dari mereka pada awalnya, semuanya telah dibawa pergi oleh orang-orang itu. Kemana mereka akan pergi untuk mencarinya? Mereka tahu bahwa saat itu, bahkan si Hao tidak dapat memperoleh benih, hanya menyusuri tubuh sebagai jalur benih karena dia tidak punya alternatif. Kakak, tidak perlu bagimu untuk bersusah payah seperti itu. Jenis harta abadi seperti ini sulit ditemukan selama berabad-abad, kita tidak membutuhkannya. Dengan menempuh jalur metode dunia saat ini, kita akan berhasil cepat atau lambat, kata si Zong. Kalian semua tidak perlu peduli tentang ini, aku hanya bertanya jika aku menemukannya untuk kalian, apakah kalian semua berani berkultivasi dari awal lagi? Si Hao bertanya. Berani? Mengapa kita tidak berani? Benih-benih itu terlalu berharga. Bahkan seluruh dunia ini mengering, kemana kita akan mencarinya? Julin bergumam. Si Hao mengangguk. Dia ingin orang-orang ini mengolah metode kuno abadi bersama dengan metode dunia saat ini. Dengan membiarkan keduanya berbenturan, itu mungkin menghasilkan beberapa perubahan besar, yang memungkinkan mereka untuk akhirnya menerobos dan mencapai Dao. Itu karena sebelumnya, dia mengolah dua metode pada saat yang sama, berjalan di kedua jalan. Oke, kalian semua harus pergi membuat persiapan. Kita akan segera berangkat, kata si Hao. Semua orang terkejut. Apakah benar-benar masih ada benih yang sempurna di dunia ini? Bagaimana mungkin? Jumlah mereka hanya sedikit, bagaimana mungkin masih ada? Kemudian, si Hao menyuruh mereka mencari Cao Yusheng dan semut bertanduk surgawi, juga membawa keduanya, dan berangkat bersama. Aku juga harus membuat beberapa persiapan, kata si Hao. Dia menuju ke alam bawah. Muking dan yang lainnya menemukan bahwa dia memiliki inti pedang abadi di punggungnya, ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahayanya perjalanan ini. Itu karena selama bertahun-tahun, si Hao hampir tidak pernah menggunakan senjata. Selain itu, dia berkomunikasi dengan tengkorak kristal, tulang lengan emas, dan bola mata berdarah. Ini adalah 3 monster yang dia bawa keluar dari alam makam barat. Selama tahun-tahun ini, mereka sebagian besar tetap diam, tetap tertidur. Apakah kamu sudah memikirkan semuanya, ingin bergabung dengan kami? Tengkorak kristal itu terkejut. Tidak, kali ini, aku hanya meminjam lengan, kata si Hao. Dia melihat lengan emas itu, tengkorak kristal, dan bola mata. Dia berkata bahwa dia tidak akan bergabung dengan mereka apapun yang terjadi, karena itu melibatkan roh primordial, terlalu berbahaya. Pada akhirnya, mereka mengobrol secara rahasia, mencapai kesepakatan. Tulang lengan emas itu bergabung dengan tangan kiri si Hao. Muking dan yang lainnya sangat terkejut, pada saat yang sama sangat khawatir. Mereka tahu bahwa si Hao selalu menentang ini, tidak mau bergabung dengan ketiga monster itu, tetapi hari ini, dia benar-benar melakukannya. Orang bisa melihat betapa berbahayanya tempat yang mereka tuju. Jangan khawatir, itu bukan masalah besar. Kita akan mencuri dari sarang harimau. Jika kita ingin mendapatkan keuntungan, maka kita harus membuat semua jenis persiapan. Si Hao tertawa. Dia membawa beberapa orang, seperti Kaisar Kupu-Kupu, Batu Penyerang Ilahi, Roh Petir, Singa Emas, Muking, dan yang lainnya bersamanya. Mereka semua adalah yang terbaik. Semut bertanduk surgawi dan Cao Yusheng secara alami berada di sisi si Hao, ingin pergi bersama. Mereka kembali ke alam yang lebih tinggi, memasuki 9 surga. Si Hao membawa mereka ke lembaga Dewa Surgawi, meminjam formasi transportasi besar-besaran. Dengan suara hong, kecemerlangan menerangi langit malam, semuanya lenyap dari tempat ini. Mereka bergerak melalui ruang waktu, melewati lautan bintang yang tak terhitung jumlahnya, memasuki tanah yang suram. Kemana kita akan pergi? Ketika kapal perang yang membawa mereka muncul, kecepatannya tidak berkurang, masih melaju ke depan dengan kecepatan ekstrim. Tiba-tiba, ada warna hijau yang muncul di hadapan mereka. Itu adalah batang rumput, besar tak tertandingi, daunnya bergerak, menyapu beberapa bintang besar di langit, dan kemudian langsung melahapnya. Rumput pemakan bintang yang legendaris. Semut bertanduk surgawi menghirup udara dingin. Makhluk seperti ini, meskipun tidak memiliki kemauan tingkat tinggi yang jelas, kekuatannya sangat mengerikan. Makhluk normal hanya bisa menghindarinya saat mereka menemukannya. Hati-hati, kita sudah mendekati tujuan kita. Tempat ini aneh, tetapi pada saat yang sama, benar-benar ada beberapa benih terbaik di sini. Bahkan ketika waktu yang tak terbatas dicari, mereka adalah benih Dao terbaik.
Jika kita bisa merebutnya, jalur kultivasimu akan menjadi sangat mempesona. Kata Si Hao. Rumput pemakan bintang, sejenis dewa bawaan, sangat besar tak tertandingi. Ia berakar di kehampaan, hijau dan hijau. Ia dengan lembut menjulurkan daunnya yang seperti ular, dan kemudian bintang-bintang tersapu, dilahap habis. Sayangnya, meskipun ia adalah dewa bawaan, lahir dalam kekacauan primal, ia tidak memiliki kemauan tingkat tinggi. Kalau tidak, makhluk jenis ini pasti sangat menakutkan. Yang diandalkannya lebih merupakan jenis naluri. Tempat ini adalah makam dunia. Legenda mengatakan bahwa ada banyak dunia besar kuno yang hancur bersemayam di sini. Benih Dao yang sempurna hanya dapat ditemukan di sini, kata Si Hao. Di masa lalu, ia mengunjungi tempat ini ketika ia masih menjadi siswa lembaga Dewa Surgawi, secara pribadi melihat benih yang sempurna. Sayangnya, saat itu, tidak ada yang mendapatkannya. Cao Yusheng menggertakkan giginya. Ia juga pernah datang ke sini sebelumnya. Ketika ia melihat tanah yang dikenalnya ini, ia menjadi sangat terdiam. 1000 tahun yang lalu, ketika ia masih muda, ia telah berlatih di sini. Sekarang, ia telah kembali. Di sekitarnya, bintang-bintang besar bersemayam satu demi satu. Namun, semuanya hancur, seolah-olah mereka telah tiba di tanah terlantar. Kosmos itu remang-remang, pemandangan kehancuran di mana-mana. Ada terlalu banyak benua kuno yang mengambang di kejauhan. Semuanya adalah bintang-bintang yang hancur, tanah-tanah yang terbelah oleh cahaya pedang. Semua yang seharusnya ada di sini ada di sini. Muking dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa tempat ini disebut makam dunia. Itu karena satu-satunya hal yang dapat mereka lihat adalah sisa-sisa bintang, pecahan-pecahan benua besar yang hancur, seolah-olah ini adalah reruntuhan alam semesta. Hong! Tiba-tiba, rumput pemakan bintang itu bergerak. Beberapa daun menyapu ke arah kapal perang Si Hao seperti naga hijau raksasa. Si Hao berdiri di depan kapal. Dengan ujung jarinya yang ringan, cahaya lembut mekar. Batang rumput itu meletus dengan kekuatan magis, membawa awan dan asap, cahaya hijau cemerlang. Seluruh batang itu tampak seperti terbakar. Banyak bintang besar yang hancur di sekitarnya terguncang, dan kemudian meledak. Alam semesta bahkan retak lebih jauh, berubah menjadi jurang satu demi satu. Cahaya warna-warni dilepaskan dari ujung jari Si Hao tanpa henti, mengunci tangkai rumput ini. Kemudian, dengan suara Ci, ia dikirim terbang ke kedalaman kosmos yang gelap. Pemandangan di dekatnya kemudian menjadi tenang. Bintang-bintang hancur, meninggalkan debu kosmos yang tak berujung. Setara dengan makhluk tertinggi dalam hal kekuatan, tetapi tidak memiliki transformasi lengkap, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kata Si Hao. Ini adalah evaluasinya tentang rumput pemakan bintang. Cao Yusheng tercengang. Ketika mereka kembali saat itu, mereka harus menghindari rumput pemakan bintang, tidak berani mendekatinya, tetapi sekarang setelah mereka datang lagi hari ini, apakah mereka hanya akan menyerbu masuk? Mereka melanjutkan perjalanan ini seperti mimpi. Mereka melewati banyak wilayah cemerlang seperti dunia, memasuki kedalaman makam dunia, melewati alam kuno satu demi satu. Benda macam apa ini, sebesar ini? Segera setelah itu, mereka melihat makhluk yang berbentuk seperti hiena. Ia memiliki tanduk naga di kepalanya dan sepasang sayap burung merah di punggungnya. Ia melayang di hadapan mereka, jauh lebih besar daripada bintang. Ini adalah mayat, semua energi esensinya mengering jutaan dan jutaan tahun yang lalu. Dewa bawaan yang lahir dalam kekacauan primal. Jika masih hidup, ia setidaknya akan memiliki kekuatan tingkat makhluk tertinggi. Komentar Si Hao. Mereka melambat. Kapal perang itu perlahan melanjutkan, tidak lagi melewati dunia, melainkan bergerak melalui hamparan kosmos yang remang-remang. Si Hao ingat bahwa ada keberuntungan alami di sini. Ketemu, itu akan datang, katanya pelan. Di kejauhan, sebuah kapal kuno yang sangat compang-camping, membawa aura waktu, diwarnai darah perlahan tiba dari kedalaman alam semesta. Itu sunyi dan sunyi. Apa itu? Julin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Roh hantu, itu juga bisa disebut kapal roh perang. Ada makhluk aneh di atasnya, yang berubah dari indera spiritual orang mati, sejenis benih jiwa bawaan. Itu dapat disempurnakan menjadi obat, digunakan untuk memelihara roh primordial. Kata Si Hao.
Kelompok mereka menjadi bersemangat, lama mendengar bahwa makam dunia memiliki semua jenis makhluk aneh, tepatnya jenis makhluk ini. Ketika esensinya diekstraksi, itu dapat digunakan untuk memperkuat roh primordial mereka. Kapal itu sangat besar. Meskipun lusuh, itu masih agak mengesankan, ukurannya setengah bintang kecil. Itu menuju ke arah ini. Teriakan ganas terdengar, memecah kesunyian. Fluktuasi spiritual menjadi lebih intens. Seekor beruang perak raksasa bergegas keluar terlebih dahulu, menyerang ke arah Si Hao. Makhluk tertinggi, ternyata ada roh perang tingkat makhluk tertinggi. Orang-orang ini tercengang. Si Hao tetap tidak takut. Dia melangkah maju, menghalangi semua fluktuasi yang menakutkan, menghadapi beruang perak raksasa. Ini adalah sesuatu yang berubah dari roh primordial makhluk yang sudah mati. Angin kencang menderu. Di kapal perang itu, ada Great Peng emas yang menukik, melebarkan sayapnya, tak terhentikan, menyerang Si Hao. Semua orang ngeri. Ini adalah kapal hantu, namun ada dua makhluk tingkat makhluk tertinggi yang tersembunyi di dalamnya. Sayangnya, mereka bertemu Si Hao. Sama sekali tidak ada gunanya. Saat ini, dia berdiri di puncak Mortal Dao, sama sekali tidak takut dengan apa yang disebut pengepungan ini. Pada akhirnya, sosoknya menghilang dengan satu langkah. Dengan mengangkat tangannya, kepala beruang perak raksasa itu terlepas, peng emas besar terbelah menjadi dua, keduanya berakhir mati. Pada saat itu, kedua makhluk itu berubah menjadi hujan cahaya. Apa yang tersimpan dalam hujan cahaya itu adalah kekuatan spiritual. Ada beberapa esensi yang tersebar seperti pelangi, memelihara roh primordial setiap orang. Si Hao memperoleh sedikit, menemukan bahwa efeknya tidak begitu bagus untuknya. Itu karena roh primordialnya telah mencapai puncak, mustahil untuk maju lebih jauh. Jika dia ingin meningkatkannya, maka dia harus naik ke keabadian. Dia tidak akan menyia-nyiakan ini, sebaliknya memberikannya kepada orang-orang di belakangnya. Ini benar-benar mengejutkan, roh primordialku benar-benar menjadi sedikit lebih kuat. Mereka merasakan perasaan yang tak terbayangkan. Jika ini terus berlanjut, kita mungkin benar-benar dapat mencapai Dao, menerobos ke alam makhluk tertinggi. Bunuh. Bukan hanya Muking, naga merah, dan yang lainnya, bahkan roh petir, kupu-kupu kaisar, dan batu penyerang ilahi bergegas keluar, menyerang kapal hantu itu. Ini adalah pertempuran yang hebat. Banyak makhluk muncul dari kapal kuno itu, dengan burung dewa berkepala 9, singa emas putih, anjing dewa dunia bawah, dan yang lainnya di antara mereka, ada banyak spesies yang berbeda. Di bawah serangan individu-individu ganas yang membelokkan surga ini yang berkultivasi lebih dari 1000 tahun, kapal hantu itu runtuh, semua roh perang ini terbunuh. Pemeliharaan roh primordial, perasaan seperti ini benar-benar luar biasa. Seseorang berkata sambil mendesah. Sayangnya, meskipun roh primordial mereka bersinar, berkilau, dan tembus cahaya, mereka tetap tidak dapat naik ke tingkat makhluk tertinggi. Jenis roh ganas ini hanya menyerang mereka yang menyerbu. Setiap kali makhluk bertemu dengan mereka, jika kekuatan mereka tidak cukup besar, mereka pasti akan jatuh. Ini terutama terjadi kali ini, sebenarnya ada dua roh perang tingkat makhluk tertinggi yang hadir di antara mereka. Jika bukan karena Si Hao ada di sini, mereka kemungkinan besar akan sepenuhnya dimusnahkan di sini. Setelah melewati reruntuhan alam kuno satu demi satu, mereka memasuki benua 5 elemen. Tempat ini memiliki formasi pembalikan 5 elemen yang luar biasa, menyembunyikan benih surgawi. Namun, sangat sulit untuk mendapatkannya. Si Hao tidak mempertimbangkan tempat ini, malah terus maju. Ada tempat yang memiliki pohon berharga misterius, yang juga merupakan benih yang sempurna. Saat itu, Si Hao melihatnya dengan matanya sendiri. Namun, ada makhluk yang menjaganya, jadi dia tidak bisa membawanya pergi saat itu. Mereka akhirnya tiba. Ini adalah tanah yang menakjubkan, tidak sama dengan tanah kuno yang hancur lainnya. Ada banyak tanaman di sini, bunga, buah, semua hukum Dao. Semuanya dapat dianggap sebagai benih Dao. Si Hao hanya punya satu target, yaitu pohon Dao sejati. Setelah bertahun-tahun berlalu, aku bertanya-tanya apakah pohon itu masih ada atau tidak. Dulu, pohon itu belum sepenuhnya matang. Sekarang, seharusnya sudah lengkap, kan? Si Hao sampai pada kesimpulan seperti ini. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak pohon, di atasnya terdapat buah-buahan yang berbeda, fragmen Dao yang hebat terkandung di dalamnya.
Tempat ini sungguh luar biasa. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan benih yang sempurna, jika kita berkultivasi di sini, memakan buah-buahan ini, manfaatnya akan tetap menakjubkan. Naga merah berkata sambil mendesah. Ini adalah tanah kultivasi yang ideal. Sayangnya, mereka tidak bisa berhenti di sini untuk jangka waktu lama. Tempat ini penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui, semua jenis perubahan yang tidak dapat diprediksi. Jika mereka berkultivasi di sini selama beberapa dekade, mereka mungkin akan menimbulkan masalah besar. Kamu sudah tak tertandingi di domain Daovana, jangan bilang padaku akan tetap ada masalah jika kita tinggal di sini. Tanya semut bertanduk surgawi. Ada orang kuno yang kemungkinan besar adalah orang abadi sejati di sini. Sihau berkata sambil mendesah. Dulu, alasan mengapa mereka mundur, tidak mampu membawa pergi pohon Old Dao, justru karena ada makhluk mengerikan yang menjaganya. Sepanjang jalan, mereka tidak berhenti. Karena mereka tahu bahwa tempat ini memiliki benih Dao yang tak tertandingi, mereka tentu harus mencarinya sendiri. Jauh di barat, di sebuah pulau terapung. Di sekitarnya, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Retakan kekosongan besar meluas, terus-menerus terjalin. Orang normal sama sekali tidak bisa naik ke pulau ini. Sihau mengambil tindakan, mengendarai kapal perang langsung ke pulau terapung. Energi yin yang besar meresap ke udara, esensi api yang besar melonjak. Yin dan yang bergolak, hukum ilahi meletus. Ada hamparan cahaya terang di sini, sangat ilahi dan damai. Tentu saja, ada juga guntur yang bergemuruh, membawa aura kehancuran. Di tengah pulau itu ada pohon, berhibernasi seperti naga, meliuk-liuk. Batangnya tegak dan kuat, cabang-cabangnya bergerak ke sana kemari, daun-daunnya berkibar, memancarkan cahaya warna-warni ilahi yang tak terbatas. Cabang-cabang pohon itu rapat, menghasilkan tepat 10.000 buah. Pohon ini adalah daosi yang tak tertandingi, mampu berakar di dalam tubuh, di dalam daging, memungkinkan seseorang untuk memahami 10.000 dao dunia. Cepat atau lambat, ia akan mampu membawa seseorang ke alam abadi sejati. Di sekelilingnya, kilat menyambar-nyambar. Ada kolam-kolam kilat yang naik dan turun satu demi satu. Pemandangan ini sangat mengerikan. Salah satu benih paling berharga di dunia saat ini, sebanding dengan pohon dunia muda. Ada seseorang di sini. Semut bertanduk surgawi tercengang. Dia melihat orang lain di kejauhan, berdiri di atas kapal besar, menatap pohon Old Dao. Orang-orang itu dengan jelas melihat kelompok Sihau juga. Mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Orang-orang domain abadi, kata Cao Yusheng pelan. Itu karena kapal kuno itu memiliki jejak domain abadi yang terukir di atasnya. Apakah ada teman lama di sini? Bahkan ekspresi Sihau sedikit berubah, melihat ke arah kapal kuno itu. Kapal perang ungu emas itu melepaskan untayan demi untayan energi abadi, yang jelas-jelas mencengangkan. Kapal itu berhenti di tengah pulau, tidak jauh dari pohon semua dao, hanya kolam petir yang memisahkan mereka. Ada pria dan wanita di kapal itu, beberapa di antara mereka masih sangat muda. Para pria berpenampilan heroik, wanita cantik, semuanya berputar-putar dengan kabut putih, gayanya luar biasa. Orang-orang ini sama sekali tidak sederhana, dikelilingi oleh energi abadi. Apakah ini nyata atau palsu, mereka semua mengolah energi abadi sebanyak itu? Rahang Sizong ternganga, berteriak kaget. Itu dilepaskan oleh kapal perang ungu emas, kapal itu sangat mengejutkan, kata Muking. Itu kemungkinan besar adalah artefak abadi. Orang-orang ini berasal dari domain abadi, karena jejak di kapal itu sangat jelas. Saat itu, ketika mereka menghadapi makhluk kegelapan, panji perang domain abadi memiliki jejak seperti ini. Siapa kalian semua? Di kapal, seorang pria paruh-baya melihat ke atas. Seolah-olah kilat emas berkelebat di matanya, merobek kekosongan saat dia melihat ke sisi mereka. Si Batian. Batu penyerang ilahi berteriak, mengumumkan namanya sendiri seperti ini. Di sisi lain, sekelompok orang mengungkapkan ekspresi aneh. Nama macam apa ini? Itu sangat norak dan tidak elegan. Bahkan si Zong, Julin, Kaisar Kupu-Kupu dan yang lainnya merasa malu untuk batu itu, merasa seperti itu benar-benar memberi mereka reputasi buruk. Hehe, ini agak lucu. Pria parubaya itu menatap batu penyerang ilahi, membawa senyum tipis. Mata Sihau seperti kilat, menyapu orang-orang itu. Dia tidak melihat siapapun yang dikenalnya.
Apakah ini perjalanan untuk meredam makhluk-makhluk domain abadi? Pada saat itu, kedua belah pihak saling memandang, saling menilai. Si Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Ada makhluk tertinggi di sisi lain, apalagi bukan hanya satu, sebenarnya dua. Kekuatan anak-anak muda itu berkisar dari alam dewa surgawi hingga alam pelepasan diri. Mereka datang untuk pohon semua dao, apakah itu akan diberikan kepada seseorang di antara mereka? Seseorang harus memahami bahwa pohon ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Itu adalah benih berharga yang tak tertanding yang dirindukan makhluk-makhluk di dunia ini dalam mimpi mereka. Kalian semua adalah makhluk dari 9 surga 10 bumi. Pria parubaya di sisi lain bertanya. Dia adalah salah satu dari 2 makhluk tertinggi. Benar. Apakah kalian semua dari domain abadi? Muking angkat bicara. Selama proses ini, Si Hao berdiri bersama Yunxi, tetap tenang dan diam, hanya memperhatikan orang-orang itu. Dia langsung memikirkan banyak orang. Raja Mahkota 10 memasuki domain abadi, si pupil ganda juga masuk ke dalam, ada juga King Yi. Si Hao menghela napas pelan. Benar, kami adalah orang-orang yang diperintah oleh Raja Abadi Ao Cheng. Pria parubaya itu berkata. Meskipun Si Hao berdiri di puncak absolut, dia masih terkejut. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar nama Raja Abadi ini, karena dia terlalu terkenal. Raja Abadi Ao Cheng adalah salah satu Raja Abadi paling kuno, yang hidup berdampingan dengan dunia. Dia adalah salah satu ahli domain abadi yang paling kuat, seseorang yang mengabaikan sungai waktu yang panjang, jauh di atas sana. Di masa lalu, yang disebut sebagai pemuda agung domain abadi yang mengirim orang ke alam Dewa Void untuk mencari makhluk kegelapan, yang disebut sebagai pemuda agung itu justru merupakan keturunan langsung Raja Abadi Ao Cheng. Raja Abadi Ao Cheng ini telah hidup terlalu lama, kekuatan sihirnya tak terbatas, kekuatan abadi tak tertandingi. Dia sebelumnya bahkan telah membunuh raja-raja yang tidak pernah mati. Di masa lalu, selama fase terakhir Immortal Ancient, pihak lain meraih kemenangan besar. Tetapi pada akhirnya hanya bisa mundur tanpa daya, ini justru karena Immortal Domain mengirimkan pasukan. Pihak lain cukup puas dengan penampilan Si Hao, Muking, dan yang lainnya. Itu karena mereka semua terkejut, siapa yang tidak akan menghormati Raja Abadi Ao Cheng? Memiliki reaksi seperti ini adalah hal yang normal. Kalian semua bisa pergi. Pohon Old Dao adalah benih Dao yang dibutuhkan oleh keturunan langsung Raja Abadi Ao Cheng. Pria parubaya itu berkata. Ekspresi Si Hao menjadi tenang. Sementara itu, Julin, Si Zhong, Cao Yusheng, dan yang lainnya terkejut. Ini hanyalah salah satu raja abadi terkuat di dunia. Mereka benar-benar akhirnya bertemu dengan keturunannya. Bahkan jika itu adalah Immortal Domain, ketika menghadapi zaman tanpa kultivasi, mereka masih merasakan ketakutan yang tak tertandingi. Mereka dengan cepat menutup gerbang antara dua alam karena takut gerbang itu meluas ke Immortal Domain, memicu perubahan besar di sana. Jika bukan karena ini, mereka tidak akan mundur sama sekali. Benar, secara normal, tidak ada seorang pun yang mau memasuki wilayah ini. Namun, ada beberapa buah dewa yang telah matang, jadi ada kebutuhan untuk mengambil risiko untuk memetiknya. Pria parubaya itu berkata. Dia menunjuk ke pohon Old Dao, matanya tertuju pada pohon itu. Berhati-hatilah. Karena kita belum mencapai wilayah abadi sejati, kita masih bisa masuk dan keluar sekali atau 2 kali. Pria parubaya itu kemudian berkata. 2 makhluk agung-agung memimpin jalan, melindungi sekelompok besar anak muda. Tidak heran tidak ada yang abadi sejati, itu sebenarnya karena ada batasan. Jika seorang abadi sejati turun, itu akan segera menyebabkan reaksi di tempat ini, membawa perubahan besar. Korosi zaman tanpa kultivasi akan meluas, mungkin menyerbu ke domain abadi, menyebabkan bencana. Tentu saja, ada raja abadi yang mengawasi tempat itu, jadi bukan berarti mereka tidak bisa menyingkirkan malapetaka. Namun, harga tetap harus dibayar. Biasanya, raja abadi tidak akan mengambil tindakan secara acak. Di sisi lain, di antara para pria dan wanita muda, ada seorang wanita dengan alis melengkung, matanya yang besar cerdas, ketampanannya luar biasa. Dia saat ini sedang menilai Muking dan yang lainnya, membawa kepercayaan diri. Dia tiba-tiba berbicara. Karena kalian semua adalah orang-orang dari 9 surga 10 bumi,
Pernahkah kalian mendengar tentang Huang? Muking dan yang lainnya tercengang. Siapa dia? Dia sebenarnya mencari Huang. Si Hao melihat ke arahnya. Wanita ini sangat cantik, tetapi dia agak terlalu percaya diri, membawa sedikit kesombongan. Usianya tidak terlalu tua, tetapi dia merasa sedikit bangga dengan usia dan pengalamannya. Aku pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Mengapa kamu mencari Huang? Si Hao bertanya. Seseorang ingin aku mengirim pesan ke Huang sebagai gantinya. Inilah sebabnya aku datang ke alam ini bersama keturunan Raja Abadi Ao Cheng. Wanita berpakaian kuning ini berbicara dengan suara tajam dan jelas, matanya cemerlang. Akulah Huang, kamu bisa berbicara, kata si Hao. Keributan segera meletus di sisi lain. Jelas ada orang yang mendengar namanya sebelumnya. Bahkan dua makhluk tertinggi yang agung itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Sementara itu, wanita berpakaian kuning itu bahkan lebih terkejut. Dia menatapnya, pada akhirnya, dia menggerakkan kakinya, berjalan menuju sisi ini. Dia berkata pelan, mari kita bicara di sisi ini. Si Hao tetap tanpa ekspresi, mengikutinya. Guruku adalah Qing Yi, juga disebut Yu Chen. Aku adalah muridnya Luolin. Wanita berpakaian kuning itu berkata, secara langsung menyatakan asal-usulnya. Ekspresi si Hao kini berubah, tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar murid Qing Yi. Akan tetapi, bakatnya sungguh luar biasa. Dia bisa merasakan rasa percaya dirinya. Bahkan saat menghadapinya, dia masih memiliki semacam kesombongan. Sudah bertahun-tahun, guruku ingin aku menyampaikan pesan atas namanya, menanyakan tentang seorang teman lama. Kata Luolin, matanya bergerak. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia berhenti. Dan, tanya si Hao. Juga, guruku ingin mengikuti keturunan langsung Raja Abadi Ao Cheng, menjadi rekan Dao dengan yang muda dan agung itu. Mata besar Luolin bersinar, berbicara seperti ini. Ini adalah kata-kata yang Qing Yi ingin kau katakan padaku? Si Hao menatapnya. Benar. Luolin mengangkat kepalanya, nadanya arogan dan tegas. Si Hao berbalik untuk pergi, tidak lagi memperhatikannya. Apa maksudnya ini? Mungkinkah kau tidak ingin mengatakan apapun? Tidakkah kau pikir kau harus memberikan berkah pada tuanku? Luolin tidak puas, berteriak dari belakang. Si Hao berbalik, menatapnya dengan dingin dan berkata, betapapun tidak berperasaannya Qing Yi, dia tidak akan membiarkanmu menyampaikan pesan seperti ini. Menipu tuanmu dan meremehkan leluhurmu seperti ini, apakah kau tidak takut aku akan membunuhmu di sini? Dasar penipu yang meremehkan leluhur, kau benar-benar tidak masuk akal. Jika kau masih menghargai teman-temanmu, kau harus memberkati tuanku. Kata Luolin. Wajah si Hao tenggelam, gumpalan aura makhluk tertinggi segera beredar. Bahkan langit dan bumi ini berguncang. Wajah wanita ini langsung memucat, seluruh tubuhnya gemetar, merasa seolah-olah kiamat sedang turun. Tekanan ini sulit baginya untuk ditahan, segera jatuh lemah ke tanah, menggigil di sekujur tubuh. Dia terkejut dan khawatir. Di alam ini, dia benar-benar diperlakukan seperti ini. Pada saat yang sama, dia panik. Huang sebenarnya sekuat ini, merasa seolah-olah dia bahkan lebih menakutkan daripada makhluk tertinggi Immortal Domain. Aku sangat dekat dengan tuanmu, seniormu. Di hadapanku, kau masih berpura-pura, penuh kesombongan, bahkan ingin menipuku. Jika bukan karena memberi wajah tuanmu, aku akan membunuhmu dengan satu serangan. Si Hao berkata dengan dingin. Tuanku benar-benar pasangan yang sempurna dengan keturunan Raja Abadi Ao Cheng, pasangan yang dibuat di surga. Apakah kau tidak ingin ini terjadi? Luolin menggertakkan giginya, menguatkan dirinya dan mengatakan ini. Selain itu, dia menambahkan, jika aku jadi kau, aku akan membantu orang lain mencapai kebahagiaan. Teman Dao, menindas mereka yang lebih lemah darimu seperti ini tidak terlalu baik, kan? Di sisi lain, makhluk tertinggi setengah baya itu berbicara, ekspresinya agak dingin. Demi menghormati hubunganku dengan tuanmu, aku tidak akan terlalu banyak bertengkar denganmu. Si Hao berbalik, tidak lagi memperhatikannya, menahan aura makhluk tertingginya. Guru, ada apa? Apa yang dikatakan wanita itu? Naga merah bertanya. Itu karena mereka berdua berkomunikasi dengan indera spiritual, yang lain tidak bisa mendengarnya. Murid dari seorang teman lama. Si Hao menggelengkan kepalanya. Huang, kau bertindak terlalu jauh.
Luoli berdiri, sedikit kesal. Dia berasal dari domain abadi, bahkan jika kultivasinya tidak setara dengan Huang, ditekan sampai ke titik di mana dia gemetaran di sekujur tubuhnya masih membuatnya merasa terhina. Karena kau benar-benar murid teman lama guruku, mengapa kau tidak menghormatinya? Teriak naga merah itu. Dulu, dia benar-benar tidak mau mengakui guru murahannya ini, tetapi dia perlahan-lahan berubah tahun ini, lama-lama mengakuinya. Kau murid Huang? Luolin terkejut, menatap naga merah itu. Berani? Kau berani bertindak tidak hormat lagi? Langsung memanggil nama guruku, apakah kau pikir hanya karena kau dari domain abadi, kau bisa berlenggak-lenggok dengan arogan? Naga merah itu memarahi. HMPH, kami memang lebih kuat dari wilayahmu. Kata Luolin, membawa kesombongan. Guruku tidak akan menurunkan dirinya ke levelmu, jadi aku akan memberimu pelajaran sebagai gantinya. Seberapa berapi-api temperamen naga merah itu? Di masa lalu, dia selalu bertengkar dengan gurunya. Dia tentu saja tidak memiliki ekspresi yang baik untuk ditunjukkan pada wanita ini. Kau pikir aku takut padamu? Kau adalah murid Huang, jadi aku akan melawanmu hari ini. Luolin tertawa dingin, langsung mengambil inisiatif untuk menyerang. Cahaya ilahi meletus, pola dao besar muncul rapat. Dia bergegas seperti kilatan petir, bertarung hebat melawan naga merah. Dia memang sangat kuat, tetapi sayangnya dia menghadapi naga merah. Setelah bertukar beberapa lusin gerakan, serangan sayap Phoenix menghantamnya sampai dia batuk darah, terbang keluar. Kau, Luolin terkejut, merasa sulit untuk menerima ini. Awalnya kupikir kau setidaknya bisa menerima pukulan. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Naga merah berkata dengan dingin. Di samping, batu penyerang ilahi, Si Zong dan yang lainnya bahkan lebih tertawa terbahak-bahak. Teman, kau bertindak terlalu jauh. Pihak lain adalah semua keturunan Raja Abadi Ao Cheng. Seseorang berdiri, berjalan ke arah ini, ingin menghadapi naga merah, membawa kembali wajah untuk pihak mereka. Ayo, 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 siapa di antara kalian yang tidak bisa menerima ini? Kakek si Batian ini ada di sini. Orang-orang yang berjalan mendekat berada di alam pelepasan diri, penampilan mereka sangat muda. Dengan mencibir, dia langsung mengambil tindakan. Kali ini, pertempuran berakhir lebih cepat. Batu penyerang ilahi berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, menghantam. Itu sudah menjadi harta karun tertinggi, bagaimana orang normal bisa menghentikannya? Peng! Itu berubah menjadi batu besar, menghantam punggung orang itu. Dia langsung terlempar, darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Terlalu lemah. Batu penyerang ilahi mengeluarkan ekspresi jijik. Berani! Di kelompok itu, orang lain menonjol, salah satu keturunan terbaik Raja Abadi Ao Cheng. Gerakannya kuat, menekan ke depan. Heh, kita bisa bertukar beberapa petunjuk. Mungkin berjalan keluar. Hong! Pertarungan hebat pun terjadi. Namun, pada akhirnya, setelah kurang dari 100 jurus kemudian, Muking menggunakan guntur, hampir membunuh orang itu. Seluruh tubuhnya hangus hitam, jatuh terguling-guling. Dengan demikian, semua orang di sisi lain tercengang. Mereka berdua berada di alam pelepasan diri, namun orang-orang dari 9 surga 10 bumi begitu gagah berani. Seseorang harus memahami bahwa mereka adalah keturunan Raja Abadi, namun mereka benar-benar menderita kekalahan besar. Jika kau tidak bisa menerima ini, maka datanglah. Si Zong melangkah maju. Aku akan melawanmu. Seseorang berteriak. Pada akhirnya, 3 orang segera bergegas keluar. Mereka semua ingin menilai para kultivator di alam ini. Sebelum Si Zong mengambil tindakan, kupu-kupu kaisar mengepakkan sayapnya, terbang keluar. Kemudian, dengan goyangan sayapnya yang kuat, langit terbelah dan bumi runtuh. Tubuh ketiga ahli itu bergetar, seluruh tubuh meledak dengan darah saat mereka terbang keluar. Jika kau tidak bisa menerima ini, maka datanglah. Julin melangkah maju. Pada saat yang sama, Singa Emas, 3 roh petir dan Si Zong juga bertarung untuk menjadi yang pertama, masing-masing lebih bersemangat dengan semangat perang daripada yang terakhir. Bahkan ada semut bertanduk surgawi yang bertahan di belakang. Di sisi lain, semua orang menjadi benar-benar terdiam, benar-benar tercengang. Mengapa orang-orang ini begitu kuat? Keturunan Raja Abadi ini sebenarnya semua menderita kekalahan, bukan tandingan mereka. Luolin tercengang, tidak percaya sama sekali.
Dia memang memandang rendah makhluk-makhluk di alam ini, tetapi apa yang dilihatnya benar-benar menggulingkan apa yang dia ketahui. Meskipun dia tahu bahwa teman dekat tuannya adalah sosok yang mengubah surga, ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, itu masih membuatnya ketakutan. Murid-murid yang dipilih orang itu terlalu menakutkan. Dia percaya bahwa individu-individu alam pelepasan diri ini semuanya adalah murid-murid Si Hao. Namun, ini juga tidak sepenuhnya salah. Orang-orang ini diajari dengan tepat oleh Si Hao.